Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi video ini saya buat ya sebagai penjelasan mata kuliah analisis real pertemuan keempat ya dan kelima. Jadi nanti saya akan menjelaskan sifat-sifat dari aljabar ya, sifat-sifat dari bilangan, sifat-sifat bilangan real ya pada konteks aljabarnya ya. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat yang muncul, kemudian teorema-teorema apa saja yang bisa dibuat dari sifat-sifat tersebut. Nah, nanti di akhir pembelajaran ini ya, saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana menyelesaikan soal ya dalam materi algebraic properties of real ini ya. Dan kemudian untuk pertemuan 5, silahkan nanti dikerjakan ya satu soal yang sudah saya siapkan dari materi ini. Nah, sebelum itu ya, jadi silahkan ya, nanti kalau misalkan di buku Real Analysis of Bartle-nya silahkan buka pada halaman 40 dan 41 kalau tidak salah saya. Yang jelas ini adalah materi bagian 2 ya, yaitu Algebraic Properties of Real. Nah, materi ini ya di halaman ini, kemudian di halaman ini nanti ada satu teorema ya. Ini teorema 212 ya. Kemudian ada teorema 213 yang nanti akan saya jelaskan juga. Dan terakhir nanti yang seperti yang saya bilang, nah nanti kita akan melakukan penyelesaian soal dalam exercise for section 2.1 ya. Nah, jadi halaman ini sudah saya terjemahkan di sini. Nah, ini sudah saya terjemahkan ya halaman tersebut. Jadi sifat aljabar pada bilangan real itu biasanya terbagi menjadi dua ya. Kalau di sini itu biasanya ada sifat untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Kemudian ada sifat untuk perkalian seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan sifat-sifat aljabar ya di sini. Jadi sifat ini bagian dari 211 itu tadi ya. Jadi ada sifat-sifat aljabar, artinya apa? Artinya ini adalah sebuah definisi ya di sini. Ini adalah sebuah definisi. Jadi ini adalah sebuah definisi ya. Definisi itu apa? Definisi artinya tidak perlu melakukan pembuktian lagi. Jadi sudah pasti kebenarannya seperti itu. Nah, untuk tanda A1, A2, A3, dan A4 itu memuat sifat-sifat penjumlahan ya di sini. Ini sifat penjumlahan. Di mana untuk A1 ya, ada A ditambah B sama dengan B ditambah A ya. Untuk semua A, B itu di dalam himpunan bilangan real ya, itu kita sebut sebagai sifat komutatif ya. Kita sebut sebagai sifat komutatif. Kemudian di sini ada 3 bilangan A ya, ada A, ada B, ada C ya di sini. Kemudian ini posisi tanda kurungnya itu digeser ya, itu merupakan sifat asosiatif penjumlahan ya. Kemudian di sini ada A3, ada A4 juga ya. A3 itu berbunyi bahwa terdapat unsur 0 ya, unsur 0 di bilangan real. Nah, ada sebuah bilangan real yaitu A ya, maka A ditambah 0 itu sama dengan A ya. Jadi ini namanya eksistensi unsur 0. Kemudian yang keempat yaitu A4 ya. Di sini ada bilangan real yaitu A ya. Terdapat unsur negatif A ya. Jadi lawan dari bilangan A misalnya di sini 1 ya. Di sininya -1 misalnya seperti itu. Sehingga A ditambah negatif A itu sama dengan 0 ya. A tambah negatif A sama dengan 0, dan negatif A ditambah A juga sama dengan 0. Itu artinya adalah eksistensi negatif dari unsur bilangan real. Jadi ingat ada 4 sifat ya. 4 sifat penjumlahan. Saya tuliskan di sini 4 sifat penjumlahan untuk sifat-sifat aljabar pada bilangan real. Nah, kemudian kita lanjut ya. Jadi untuk sifat-sifat ini adalah
definisi yang tidak perlu dicari lagi kebenarannya, sudah benar, sudah tepat seperti itu. Nanti sifat-sifat ini akan kita pakai untuk membentuk sebuah teorema dan membuktikan kebenaran dari teorema-teorema itu. Nah, di sini tadi di awal ada 4 sifat penjumlahan ya, aljabar di bilangan real. Nah, kemudian di sini saya juga punya M ya. Jadi A itu addition, penjumlahan ya. Kemudian M itu multiple, artinya perkalian ya, sifat perkalian. Jadi ini sifat perkalian di sini. Ada 4 juga ya, 4 sifat perkalian. Nah, 4 sifat perkalian di sini. Kemudian di sini juga ada sifat komutatif ya. Jadi M1 itu untuk sifat komutatif, sama seperti penjumlahan tadi, ini dibalik letaknya. Kemudian ada sifat asosiatif perkalian, ini kurungnya juga dipindah ya. Kemudian di sini ada eksistensi unsur satuan, artinya unsur satu ya, unsur satu di sini. Kalau tadi penjumlahan itu kita punya unsur 0 ya, jadi ini adalah unsur satuan di mana 1 dikali A itu adalah sebuah bilangan real ya, itu hasilnya adalah A ya, kemudian A dikali 1 juga hasilnya A. Dan yang terakhir adalah untuk setiap A ya di bilangan real itu tidak sama dengan 0, artinya bukan bilangan 0 ya, terdapat unsur 1 per A ya, jadi ada unsur 1 per A di sini di bilangan real, sehingga ya perhatikan di sini bahwa A dikali 1 per A itu sama dengan 1. Dan di dalam kurung 1 per A dikali A sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi diingat ada 4 sifat penjumlahan dan 4 sifat perkalian. Dan untuk sifat yang terakhir ya di sini itu kita sebut sebagai sifat distributif ya, perkalian ya, ada perkalian dan penjumlahan juga. Dimana ini adalah combine ya, jadi kombinasi antara sifat perkalian dan sifat penjumlahan. Di sini berbunyi bahwa A ya dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B ya di dalam kurung tambah dalam kurung A dikali C, atau bisa dibalik juga ya, yang di dalam kurungnya di depan kemudian dikali dengan sebuah bilangan real di belakang sini ya, jadinya B dikali A ditambah C dikali A, seperti itu. Jadi terdapat 9 sifat ya, ada 9 sifat di sini. Jadi di sini ada 9 sifat, 9 sifat aljabar ya. Di R. Oke, diingat baik-baik. Kenapa saya suruh ini ingat baik-baik? Karena nanti selanjutnya akan kita gunakan sifat-sifat ini untuk membuktikan teorema-teorema ya yang ada di bilangan real ya, seperti itu. Nah, teorema yang pertama yang muncul ya. Jadi ini silahkan dilihat 21.2. Jadi ada 3 teorema di sini ya. Teorema yang pertama adalah bila Z dan A ya, ada 2 unsur di sini, Z dan A unsur di bilangan real, sehingga Z ditambah A sama dengan A, maka Z-nya itu adalah sama dengan 0, seperti itu. Nah, jadi cara membuktikannya adalah seperti ini. Oke, sebentar saya scrolling dulu ke bawah. Di sini biar lebih enak ya. Jadi dia bilang ini yang A ya. Jadi ini yang A. Jadi Z dan A ya, Z dan A itu adalah anggota bilangan real ya di sini. Kemudian dikatakan bahwa Z ditambah A itu sama dengan 0 ya, maka Z sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita punya hipotesis ya. Di sini ini hipotesisnya. Ini yang kita sebut sebagai hipotesis. Oke,
Itu hipotesisnya dan cara pembuktiannya ya. Nah, di sini kita akan buktikan. Jadi pembuktiannya adalah seperti yang saya bilang tadi, gunakan sifat ya. Gunakan sifat-sifat yang ada dalam aljabar di mana ya dalam teorema ini ya akan kita gunakan ya. Akan digunakan 3 sifat aljabar. Nah, jadi sifat yang pertama itu adalah yang A3 ya tadi. Kalau lupa silakan di scrolling yang tadi ya. Yaitu 0 ya. Ditambah A sama dengan A ya. Dan ya A ditambah 0 itu sama dengan A. Ini sifat yang akan kita gunakan yang pertama, yang kemudian yang kedua ya. A4 ya, yaitu A ditambah negatif A itu sama dengan 0 ya. Dan negatif A ditambah A itu sama dengan 0. Oke. Dan sifat yang terakhir yang akan kita pakai yaitu yang A2 ya. Yaitu A ditambah B ya, ini dalam kurung ditambah C sama dengan ya A ditambah dalam kurung B ditambah C. Jadi 3 sifat ini akan kita gunakan ya untuk membuktikan hipotesis ini tadi. Kita punya hipotesis yaitu, jadi ini hipotesisnya. Hipotesisnya adalah Z ditambah A sama dengan 0 ya. Maka di sini akan dibuktikan ya nanti. Akan dibuktikan bahwa oh sorry, ini bukan Z tambah A. Bukan Z tambah A sama dengan 0 ya. Tapi ini Z tambah A sama dengan A. Oke, ini A ya. Sorry. Nah, akan dibuktikan bahwa Z sama dengan 0. Oke. Jadi, di sini kita punya bilangan real, yaitu Z. Nah, ini langkah pembuktiannya. Z itu ya, jadi ada sebuah bilangan misalnya 1. 1 itu kan bisa kita dapatkan dari 1 ditambah 0, ya kan? Nah, ini kita gunakan sifat yang A3. Ini sifat A3 ya. Kemudian dari pernyataan ini bisa kita kembangkan lagi ya. Kita kembangkan lagi di mana Z ya itu sama dengan Z. Nah, 0 itu tadi, unsur 0 itu bisa kita dapatkan dari sini. Perhatikan ini baik-baik. A tambah min A sama dengan 0 katanya. Jadi 0 itu sama juga dengan ya. 0 itu sama juga dengan A ditambah negatif A, seperti itu. Nah, ini adalah sifat A4 ya di sini, ini sifat A4. Kemudian ya, dari sini tanda kurungnya akan kita ubah ya. Tanda kurungnya akan kita geser seperti ini ya. Yang awalnya itu di pernyataan kedua itu A ditambah dalam kurung B tambah C ya, kita geser menjadi dalam kurung A tambah B tambah C. Sehingga di sini bisa saya tuliskan bahwa ya di sini akan saya geser Z ditambah A ya, ditambah negatif A. Jadi tanda kurungnya akan saya geser. Ini adalah sifat A2 ya. Nah, tadi kita punya hipotesis, oke? Kita punya hipotesis bahwa Z ditambah A ini adalah hasilnya sama dengan A. Ini hipotesisnya ya. Maka ini bisa kita pakai, kita ubah menjadi Z ya sama dengan Z tambah A itu hasilnya A dari hipotesis tadi, A ya, ditambah negatif A ya. Nah, A ditambah negatif A ini berdasarkan sifat dari A4 ya, sifat A4.
itu hasilnya adalah 0. Sehingga terbukti bahwa Z sama dengan 0. Itu adalah pembuktian teorema 2.1.2 yang bagian A. Jadi itu berkaitan dengan penjumlahan. Kenapa berkaitan dengan penjumlahan? Karena hipotesisnya di sini tentang penjumlahan, jadinya kita pakai yang penjumlahan. Ya, jadi ini hipotesisnya pakai yang penjumlahan ya di sini. Definisinya pakai yang penjumlahan untuk membuktikannya seperti itu. Nah, tadi ada 3 teorema ya. Ini teorema yang A. Kemudian akan saya buktikan lagi teorema 2.1.2 yang B ya. Bila U dan B tidak sama dengan 0, bila U dan B tidak sama dengan 0 ya, sehingga U kali B itu sama dengan B, maka U sama dengan 1. Perhatikan bahwa di sini terdapat hipotesis ya, perkalian ya di sini. Hipotesisnya merupakan hipotesis perkalian. Maka ini berhubungan erat dengan hipotesis perkalian, di mana akan kita buktikan di sini. Ini saya ke bawah dulu lagi supaya enak membuktikannya. Oke, di sini yang B ya. Jadi teorema kedua yang B ya. Jadi U dan B itu tidak sama dengan 0 ya. Kemudian U dikali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Oke. Nah, di sini akan kita buktikan bahwa U itu sama dengan 1. Ya, ini adalah hipotesisnya. Jadi ini hipotesis. Nah, yang ini akan kita buktikan. Nah, akan kita buktikan. Sama seperti tadi, pilih dulu sifat mana yang akan kita pakai. Jadi di sini, karena ini hipotesis perkalian, maka digunakanlah sifat perkalian ya di sini. Sifat perkalian. Di mana sifat perkalian yang akan kita pakai yaitu yang M3 di sini ya. Yaitu 1 dikali A sama dengan A ya. Dan A dikali 1 sama dengan A. Kemudian yang kedua ya, M4 di sini yaitu A ya dikali 1 per A itu sama dengan 1 dan 1 per A dikali A itu sama dengan 1. Terakhir M2 yaitu A dikali B, ya ini dalam kurung, sama seperti tadi ya. Ini kita balik menjadi A dikali B dalam kurung B dikali C. Oke, kita tulis dulu hipotesisnya di sini. Hipotesisnya adalah U dikali B sama dengan B. Maka akan dibuktikan U sama dengan 1 di sini. Oke, seperti tadi, seperti Z ya, seperti Z yang kita dapatkan di teorema yang A ya, bahwa ada sebuah bilangan U ya, U itu didapat ya karena ini perkalian. Maka kita mulai dari bilangan U itu didapat, misal bilangan U itu adalah 4 ya. 4 itu bilangan U itu misalnya adalah 2 misalnya ya. Jadi 2 dikali 1 itu hasilnya 2. Kita bangun sebuah pernyataan dari situ dulu ya. Kemudian ya, dari pernyataan ini kita gunakan pernyataan yang M4 ya, ini jadi M3. Sifat M3 yang ini. Kemudian kita gunakan sifat M4 di mana U sama dengan, nah tadi U dikali 1 ya.
bisa kita ubah ya, 1 ini dengan sifat yang ini, sifat F4 yang ini. Ya kan? 1 itu didapat dari A dikali 1 per A, oke? Atau karena di sini kita pakai yang B ya, kita pakai B di sini, jadi kita pakai unsur B saja, tidak usah pakai unsur A. Sehingga ini saya tuliskan seperti ini, U dikali 1 itu saya ubah menjadi 1 per B ya, dikali dengan B. Ini adalah sifat M4, oke? Nah, sudah seperti ini ya, sudah seperti ini. Supaya lebih menggampangkan, mungkin akan saya tulis seperti ini, supaya hipotesisnya bisa kita gunakan. Akan saya tulis B ya di sini dikali 1 per B di sini ya, sama saja ya yang ini. Nah, tadi kita punya hipotesis bahwa U dikali B itu sama dengan B. Oke, di sini saya kasih kurung dulu. U sama dengan ya, jadi U dikali B dikali 1 per B ini adalah sifat M2 di sini. Nah, ini adalah hipotesis kita tadi. Ya kan? Ini adalah hipotesis di mana U dikali B sama dengan B. Jadi ini nanti bisa saya ubah menjadi U sama dengan ya B dikali 1 per B. Oke, ini membentuk suatu sifat, yaitu sifat M4 di sini, di mana B dikali 1 per B itu bisa kita ubah menjadi 1. Nah, di sini saya ubah U sama dengan 1, maka terbukti. Jadi teoremanya sudah terbukti. Ada 2 teorema ya, kita masih punya teorema yang C. Nah, teorema yang C itu dibilang bahwa jika A adalah anggota bilangan real, maka A dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, ini pembuktiannya agak sedikit berbeda ya. Jadi di sini saya langsung saja. Ini saya buktikan di sini aja ya. Jadi untuk di bawah aja deh biar rapi. Nah, ini teorema yang C. Jadi teorema yang C dia bilang A adalah anggota bilangan real, maka A dikali 0 itu sama dengan 0. Oke. Untuk membuktikannya ya, untuk membuktikan, jadi kedua ruas akan kita tambahkan, boleh ya seperti ini, ditambahkan asal kedua ruas ya. Kedua ruas akan ditambahkan dengan positif A ya di sini. Nah, jadi dari A dikali 0 sama dengan 0 itu akan kita tambahkan A di sini ya, ditambah A dikali 0 sama dengan ya, kedua ruas ditambah A ya, positif A. Nah, seperti ini. Jadi, kedua ruas kita tambahkan dengan positif A. Nah, sudah berbentuk seperti ini ya, kemudian dari sifat M3 tadi ya, sifat M3, jadi sifat M3 itu bilang bahwa sifat M3 tadi bilang M3 yaitu A sama dengan A dikali 1. Kemudian untuk membuktikan ini saya juga akan menggunakan yang bagian D ya, yaitu A dikali B ditambah C itu sama dengan
A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian saya juga akan menggunakan A3 di sini, yaitu A ditambah 0 sama dengan A. Jadi ada 3 sifat yang akan saya pakai nanti di sini dari pernyataan ini tadi ya. Nah, dari sini pernyataan ini, maka akan saya buktikan bahwa kedua ruas dari ruas kiri dan ruas kanan adalah sama ya. Jadi ini saya tulis ulang lagi. Maka di sini ada A ditambah A dikali 0 itu sama dengan A ditambah 0. Oke. Di mana ya untuk mendapatkan A itu kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk M3 ya. A itu bisa kita dapatkan dari A dikali 1. Maka ini akan saya ubah menjadi A dikali 1 ya, ditambah A dikali 0 di sini ya. Kemudian ini tetap biarkan saja atau mau langsung juga bisa. Jadi ini akan kita ubah langsung A ditambah 0 ini akan kita ubah ke dalam sifat yang A3 ya. A tambah 0 sama dengan A. Maka di sini akan saya ubah bahwa A ditambah 0 itu adalah A. Oke, nah perhatikan lagi ya, di bentuk ini, di bentuk bagian ini ya. Nah, A kali 1 tambah A dikali 0 ya. Jadi ini dikasih kurung dulu. Perhatikan bahwa ini adalah bentuk dari sifat D ya, sifat yang ini. Yaitu ya, nah ini bisa kita lihat bahwa A dikali 1 tambah A dikali 0. Jadi B itu sebagai satunya, yang C itu sebagai 0. Bentuk ini bisa kita ubah ya, jadi bentuk ini akan kita ubah ke dalam bentuk ini. Oke? Sehingga nanti akan kita dapat bahwa di sini A dikali ya, 1 tambah 0 itu sama dengan A. Oke? Kita tahu bahwa A dikali 1 tambah 0 itu adalah 1 ya, sama dengan A. Nah, ini A dikali 1. A dikali 1 itu adalah sifat dari M3 ya, ini M3, sifat M3. Ini akan kita ubah bahwa A dikali 1 itu hasilnya adalah A. Sehingga ini kalau kita tuliskan maka A sama dengan A. Jadi kedua ruasnya sama. Sehingga terbukti bahwa teorema ini benar. Seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang di awal video ini ya. Gunakan sifat-sifat aljabar ya. Ada 9 sifat-sifat aljabar di sini. Untuk membuktikan teorema-teorema yang akan muncul ya. Nah, kemudian di sini saya juga akan membuktikan dua teorema ini ya. Saya lanjut ya ke teorema 2.13 di sini. Jadi teorema ini yang A bilang bahwa A tidak sama dengan 0 dan B unsur R ya, sehingga A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Akan saya buktikan ya. Di bawah sini saja. Nah, jadi ini teorema teorema 2.1.3 ya di sini. Ini yang A. Oke. Jadi di sini ada pernyataan bahwa A dikali B itu sama dengan 1. Kemudian kita punya B itu sama dengan 1 per A. Maka di sini kita punya hipotesis. Ingat ini yang pertama, pernyataan pertama itu adalah hipotesis. Pernyataan yang kedua ini yang akan kita buktikan. Ini akan dibuktikan. Nah, jadi di sini untuk membuktikannya akan digunakan sifat-sifat aljabar ya. Akan digunakan
sifat aljabar. Jadi sifat aljabar yang akan kita gunakan di sini ada M3 ya, yaitu 1 dikali A itu sama dengan A. Kemudian M4 di sini yaitu A dikali 1 per A sama dengan 1. Kemudian M2 di sini ya, yaitu dalam kurung A dikali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Jadi ada 3 ya. Nah, akan kita buktikan. Jadi akan saya buktikan di sini. Di sebelah sini saja. Jadi kita punya B sama dengan 1 per A ya. Jadi kita mulai karena ini perkalian ya. Jadi sebuah bilangan B itu didapat dari B dikali dengan 1 seperti itu. Ini adalah sifat sifat awal ya, yaitu M3 ya di sini. Jadi ini adalah sifat M3. Kemudian di sini nanti kita punya sifat juga dinyatakan bahwa A ya dikali 1 per A itu sama dengan 1. Jadi ini akan kita ubah ya. Akan kita ubah. Ini akan kita ubah menjadi B dikali 1 itu kita dapat dari A dikali 1 per A ya. Jadi ini sifat M4. Nah, ini kurungnya tinggal kita geser ya. Kemudian B dengan A ini posisinya kita balik juga. Nanti dia hasilnya akan seperti ini. Dalam kurung A dikali B dikali 1 per A ya. Ini kita punya sifat M2 ya di sini. Nah, di mana tadi ini adalah hipotesis ya, A dikali B. Ini adalah hipotesis. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya bahwa A dikali B itu hasilnya adalah 1. Maka ini 1 dikali 1 per A ya. Maka di sini bisa saya tuliskan bahwa B ya, setiap bilangan yang dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri. Itu adalah sifat dari M3 yang ini ya. Bisa saya tuliskan bahwa B sama dengan 1 per A. Maka ini terbukti. Nah, seperti itu. Pembuktian teorema 2.13 bagian yang A. Kemudian, maaf, ini katakan. Kemudian kita masih punya satu lagi teorema yang harus kita buktikan ya. Bila A kali B sama dengan 0 ya, maka pasti paling tidak 1 dari A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi salah satunya itu akan bernilai 0 nantinya. Maka di sini yang mau saya buktikan bahwa salah satu bilangannya itu pasti nilainya adalah 0 ya. Jadi di sini yang akan saya ambil ya seperti itu, yang menyatakan bahwa B-nya itu sama dengan 0. Ini kalau saya buatkan seperti ini. Jadi ini teorema yang B ya. Ini yang B. Nah, jadi akan dibuktikan ya. Akan dibuktikan bahwa A tidak sama dengan 0 dan B itu sama dengan 0 ya. Jadi karena di sini nanti A itu tidak sama dengan 0, maka kita bisa buat pernyataan bahwa A dikali B itu sama dengan 0. Karena apa? Karena tadi B-nya itu kita nyatakan bahwa B sama dengan 0 ya, dan A-nya itu merupakan sebuah bilangan yang bukan sama dengan 0. Oke? Jadi kita buat dari situ ya. Nah, kemudian
Di sini selanjutnya adalah kedua ruas ya, kedua ruas akan dikalikan dengan 1/A ya di sini. Karena kita juga butuh di sini 1/A, maka ya ini bentuknya akan berubah menjadi 1/A. Ingat kedua ruas ya. 1/A dikali A dikali B sama dengan 1/A dikali dengan 0. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 sifat ya. 3 sifat perkalian. Yang pertama yaitu M2 ya, yaitu A dikali dalam kurung A dikali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Oke, kemudian kita gunakan juga yang M4 di sini, yaitu 1/A dikali A sama dengan 1 ya. Kemudian M3 di sini yaitu 1 dikali A sama dengan A. Kita gunakan 3 sifat perkalian ini yang akan kita gunakan nanti. Oke, dari ini saya tulis ulang. 1/A dikali A dikali B sama dengan 1/A dikali 0. Nah, kita gunakan yang pertama yaitu sifat M2 di sini. Kita ubah ya, kita ubah posisi dari tanda kurung yang ada di pernyataan ini ya, di pernyataan 1/A dikali A dikali B. Ini tanda kurungnya akan saya kedepankan seperti ini. Jadi dalam kurung 1/A dikali A dikali B. Jadi B-nya sendiri ya. Ini masih 1/A dikali 0. Nah, 1/A dikali A itu memenuhi sifat M4 ya. Jadi ini merupakan sifat M4. Jadi 1/A dikali A itu hasilnya adalah 1 dikali B. Oke. 1 dikali B di sini sama dengan 1/A dikali 0. Oke. Jadi 1 dikali B ya yang ini itu memenuhi sifat M3 ya yang ini. Bahwa setiap bilangan yang dikalikan 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Maka di sini B sama dengan 1/A dikali 0. Oke. Nah, berdasarkan teorema tadi yang bagian 212 bagian yang C di sini. Nah, didapatkan bahwa ya nih bagian yang ini sudah kita buktikan bahwa A dikali 0 itu sama dengan 0. Oke. Maka teorema ini karena sudah terbukti kebenarannya bisa kita aplikasikan penggunaannya untuk membuktikan bagian yang B ini. Nah, jadi di sini akan saya gunakan bahwa B ya sama dengan 0. Ini tadi dari teorema 212 bagian C. Jadi B sama dengan 0 adalah benar, terbukti. Nah, itu adalah pembuktian 5 teorema ya. Sebenarnya masih banyak teorema-teorema yang lain ya, yang bisa dibuktikan kebenarannya atau bisa dibentuk dari sifat-sifat aljabar bilangan real. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya akan memberikan tugas ya, jadi silahkan dikerjakan tugasnya ini. Jadi membuktikan teorema bahwa min 1 dikali A sama dengan negatif A. Nah, di video berikutnya nanti akan saya jelaskan sebuah contoh soal. Tapi untuk mempersingkat waktu langsung saja ya di sini. Ini langsung saja saya berikan contoh soal. Buktikanlah teorema berikut ya. Bila A dan B merupakan unsur di bilangan real, maka A ditambah B sama dengan 0 ya. B sama dengan negatif A. Jadi di sini ada A ditambah B sama dengan 0, kemudian B sama dengan negatif A. Kemudian untuk membuktikannya ya, kedua ruas
kedua ruas kita tambah dengan negatif A. Oke. Jadi kedua ruas kita tambah dengan negatif A. Negatif A ya ditambah A ditambah B sama dengan negatif A ya di sini ditambah 0. Oke, jadi kedua ruas kita tambahkan dengan negatif A di sini. Kemudian di sini akan berlaku ya. Ini akan berlaku sifat A4 di sini, di mana tanda kurungnya akan kita ubah menjadi negatif A ditambah B ya. Nah, seperti itu. Kemudian dari sini akan berlaku sifat A3 ya, di mana suatu bilangan kalau ditambahkan dengan 0 itu hasilnya tetap ya, jadi ini A3. Maka di sini hasilnya adalah negatif A ya. Kemudian ini juga merupakan suatu sifat bilangan aljabar, di mana ini adalah A3 ya. Oh sorry, ini bukan A4, tapi ini A2 ya. Ini adalah A2. Ini adalah A2. Kemudian yang ini baru A4 ya. Nah, jadi negatif A tambah A itu adalah 0. Sehingga 0 ditambah B sama dengan negatif A. Kemudian lagi ini berlaku sifat A3 ya. Jadi sebuah bilangan kalau ditambahkan dengan 0 itu tetap B sama dengan negatif A. Maka terbukti bahwa B itu sama dengan negatif A. Nah, tugasnya seperti itu ya. Jadi membuktikan bahwa negatif 1A dikali A sama dengan negatif A. Oke, sekian video dari video pembelajaran mengenai sifat-sifat aljabar di bilangan real. Ini akan saya upload di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.